Aksesoris gaming HP. Gaming HP ya tot BTW, bukan PC, bukan konsol. Ini buat HP. Karena emang channel gue juga seringnya bahas ML game HP. Jadi hari ini gue mau bahas aksesoris gaming HP yang kadang suka dibeli sama orang-orang dengan alasan gue kayaknya jago dah kalau udah pakai ini. Gue berasa kayak pro player dah kalau udah pakai ini. Padahal jago aja cuy. Cupu juga cupu aja tot, ya elah. Ada aja orang-orang alasannya. Tapi ya udahlah. Gue pengen bahas juga ini nih. Dan BTW ini gue juga bukan endorse ya. Ini semuanya gue beli pakai duit sendiri. Tapi kalau ada brand yang pengen endorse ya boleh-boleh aja kayak biasa. Tapi yang di video ini enggak. Ini emang beberapa gue pakai aksesoris ya. Sering gue pakai buat main juga. Dan kayaknya kalian juga udah gak asing juga gak sih sama barang-barang ginian. Jadi video ini harapannya bisa menjawab ekspektasi kalian kalau kalian beli aksesoris yang katanya gaming ini cuy. Dan kita bakal tes juga apakah barang-barang perintilan ginian itu ngaruh buat performa gaming kita, anjay. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kipas HP dulu cuy. Fan cooler. Yang mana ini adalah kipas yang gunanya buat dinginin HP lu. Karena kan biasanya di dalam gameplay yang ganas ada HP yang mulai memanas, anjas. Ya gak sih? Apalagi lu mainnya sambil dicas, terus lu main di kamar lu yang pengap dan bau pandan, itu udah pasti panas tuh. Terus mainnya berjam-jam pula. Apalagi kayak gue juga yang mainnya sambil record in gamenya juga ya kan, panas. Mau HP lo apapun sih sebenarnya, iPhone ke Samsung ke Asus ROG Poco Kingpinic apalah itu, kalau pemakaian gaming brutal cuy, 6 jam 12 jam lu nonstop main ya pasti panas. Dan biasanya kalau HP udah mulai panas, mulai ngeframe ya kan, patah-patah. Syukur kalau patah-patah doang. Kalau matingan total, HP lu rusak, ntar minta ganti HP lagi ya kan, duit lagi, kasihan emak lu. Kayak lu lihat ini, gue baru sematch main aja, HP gue suhunya udah 40 derajat Celcius. 40 derajat tuh setara lu demam tinggi cuy. Udah panas banget ini di tangan. Dan ini baru satu match ini udah sepanas ini. Gimana ntar-ntarnya ya kan. Makanya diciptakanlah alat yang namanya fan cooler ini. Ini gue punya 5 BTW. Kalau lu tanya kenapa gue punya 5, gue juga lupa sih. Tapi kayaknya karena gue pengen nyari yang terbaik sih pas itu. Dan oh iya, di sini BTW gue juga nggak bakal review sedetail atau seteori YouTuber gadget besar itu ya cuy. Kayak Gadgetin, Jagat Review, DKID dan kawan-kawan itu, karena gue juga nggak se-expert itu di bidang per cooler HP-an. Jadi di sini gue mau review berdasarkan user experience buat gamingnya aja, pengalaman pakainya aja. Karena gue udah pakai lama, pakai 55-nya juga, dan di sini 55-nya juga beda-beda harganya cuy. Ini yang murah ada yang 17 ribuan, ini yang 109 ribu, ini 200 ribu, 215, sama yang paling mahal 790 ribu. Nah, dan kita bakal cari yang worth it yang mana buat dibeli kalau lo mau beli. Ada keranjang juga tuh di bawah, lo bisa cek tuh harga-harga barangnya. Oke, yang pertama 17 ribu. Nah, kalau yang ini literally kipas cuy. Lo bisa lihat depan belakang bolong ini. Terus ini bahannya juga plastik semua juga. Dan kabelnya tanem, nggak bisa dicopot. Jadi kalau lo mau bawa kipas yang ini ya sama kabel-kabelnya juga, ya wajar juga sih 17 ribu cuy. Seharga seblak 3 topping ya kan, lu ngarep apa. Dan karena ini real kipas ya, nggak ada plat-plat besinya gitu, jadinya gue nggak bisa tes bisa sedingin apa kipas ini. Jadi ya udah, palingan gue langsung tes main sematch aja cuy. Gue bakal tes panas HP gue berapa setelah pakai kipas 17 ribu ini. Ini lu bisa lihat sebelum main suhunya 30 derajat ya. Dan di sini gue bakal pakai kipasnya. BTW cara pakainya dijepit cuy. Dan emang agak longgar sih jepitannya, tapi ya wajar lah. Dibilang 17 ribu, rokok aja sebungkus nggak dapet sat. Dan gue mainnya kayak biasa, bakal sambil record juga, sambil ngecas juga. Dan surprisingly ya cuy, sebenarnya si 17 ribu ini oke-oke aja ini. Dipegang lumayan dingin, tapi dinginnya dingin angin gitu. Ngerti kan maksud gue? Feelingnya itu kayak lu lagi main HP di belakang kipas angin aja. Nah, kayak gitu feelnya tuh. Silir sepoi-sepoi gitu, enak sih. HP lumayan dingin, tangan ada angin-angin keluar masuknya, cuma
Jeleknya tuh karena doi ini masih kudu dijepit ya cuy. Makanya kudu dijepit, jadi kan ada objek yang ganggu di atas sama bawah ini nih. Nah ini rada ganggu lah pas gue mau nyentuh layar-layar pinggirnya cuy. Kayak contohnya kalau mau mencet KDA, nah rada effort ini. Kudu nunjuk-nunjuk banget ya kan. Dan ya tapi kalau urusan jepit-jepit ginian emang wajar begini sih. Fan cooler lain yang harganya lebih mahal kalau masih pakai model jepit-jepitan ya jeleknya sama kayak gini juga. Effort cuy kalau mau mencet-mencet yang ujung-ujung gitu tuh. Tapi ya udah. Terus lain jepit yang ganggu lagi dari dia itu suaranya. Lu dengerin aja nih suaranya nih. Nah, gimana? Suara Garuda Indonesia kan? Berisik banget. Ini kalau lagi on mic gue jamin teman kalian budek cuy. Teman gue udah pernah pakai soalnya yang begini-beginian. Dan kalau on mic dia ngomong apa gue nggak denger, gue ngomong apa dia nggak denger. Jadi ya begitulah, namanya juga yang paling murah ya kan. Yang penting kan fungsi utamanya bisa mengurangi panas HP lu cuy. Dan fungsi utamanya mah oke-oke aja sih sebenarnya. Ini gue udah kelar nih satu game. Gamenya 14 menit dan suhunya lu bisa lihat habis pakai 33 derajat Celcius cuy. Tetap lebih panas sih emang dari yang sebelum main tadi, tapi lumayan lah. Daripada nggak pakai apa-apa ya kan bisa sampai 40 derajatan. So lumayan lah daripada lu nggak pakai apa-apa. Daripada lu main depan kipas gede juga, itu kan rawan masuk angin cuy. Ntar juga lu malah kentat-kentut mulu kalau depan kipas mah. Jadi ya ini aja mending. Tapi nggak mending juga sih. Kalau lu mending mah yang kedua ini aja sekalian cuy. Fan cooler 100 ribuan. Nih yang kedua nih harganya di atas 100 ribu. Yang mana biasa kalau di atas cepet gini biasanya udah pakai besi-besian ini cuy. Gak cuma kipas doang, ada besi ininya nih, plat besi ini. Namanya Cool Peltier apa kalau nggak salah. Yang pokoknya cara kerjanya itu kalau habis dicolok, kipas yang ntar muter, anjay RGB. Nah habis muter besi yang di belakangnya jadi dingin. Dan dinginnya bisa dingin banget. Beda sama kipas yang sebelumnya tadi yang dinginnya cuma keluar angin doang. Tapi ini dinginnya dingin es batu cuy. Kayak lo lihat tuh ada embun-embunnya kan. Nah. Dan ini gue cek suhunya ya. 1 menit setelah gue nyalain suhunya itu bisa nyampe di, lo lihat tuh, 8 derajat buset. Ini kalau lo pegang beneran kayak lagi megang es batu sih. Dan buat cara pakainya si 100 ribuan ini pas gue awal beli juga kaget sebenarnya gue. Karena kirain gue tuh cuma bisa dijepit doang gitu kayak kipas yang tadi kayak jepitan baju gini doang. Nah, kirain gue cuma bisa dijepit cuy, tapi ternyata doi bisa pakai magnet juga. Jepitannya bisa dicopot tuh lu lihat. Anjay. 100 ribu bisa begini buset. Dan udah kalau pakai magnet dan HP kalian support magnet mah tinggal tempel doang buset. Dan lumayan kuat lagi nih. Lu lihat. Sangat surprisingly banget. Dan kita langsung aja lah ya tes satu match pakai cooler yang ini. Pertama kayak biasa tembak suhu awal sebelum main dulu. Lu lihat 33 derajat ya. Terus kita tempel si cepet ini. Dan buat kenyamanannya jujur yang ini nyaman cuy. Karena pertama ini bisa pakai magnet. Dan gue suka banget kalau pakai magnet. Karena kita pencet layarnya itu bisa lebih leluasa gitu. Gak ada objek-objek yang kayak tadi kan. Kalau jepit kan atas bawahnya ada yang ganggu ya. Karena ini gak ada cuy. Jadi ya kayak lo lagi nggak pakai cooler-cooleran aja gitu. Walaupun ya tetap aja ya HP lo tetap lebih kerasa berat dari biasanya karena ketempelan barang ginian. Terus ada kabel-kabel yang ganggu juga ini di bawah ini karena sistemnya masih dicolok ya kan. Tapi ya masih oke sih. Gak ganggu cuy. Wajar lah kalau masih colok begini mah. Yang lain-lain juga pada begini kan. Dan karena ini udah pakai besi Peltier jadinya ya nggak bakal keluar-keluar angin lagi kayak yang 17 ribuan tadi. Di belakang HP-nya ya nggak berasa apa-apa. Agak panas dikit sih karena kipas HP-nya buang panas gitu kan. Tapi buat HP-nya lebih jelas adem yang ini cuy. Karena emang sistem dinginnya kan doi nempel sama badan HP lu ya kan. Terus kayak nyebar suhu ke dalam gitu lah kalau gue baca-baca kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas buat kenyamanan ini lebih nyaman kalau kata gue mah. Suara juga kalem ini. Dengerin tuh. Nggak sebrutal yang sebelumnya ya kan. Dan ini gue kelar satu match, kita tembak, suhunya lu bisa lihat 28-27an cuy. Lumayan lah. Yang penting di bawah 30 derajat. Di bawah suhu HP sebelum dimainin tadi ya kan. Hitungannya bagus ini bray.
Jadi kesimpulannya buat barang yang ini menurut gua lu buang duit cepet dapat kipas yang bisa magnet plus dinginnya dingin ini sih worth it sih ini. Gua nggak tahu sih ini merek apa ya, tapi harganya pokoknya 100 ribuan aja. Tapi gue juga nggak tahu ya karena 100 ribuan build quality-nya ya gua nggak tahu. Baru-baru juga gue soalnya beli yang ini baru sebulanan apa kalau nggak salah. Jadi buat awet jangka panjangnya gue nggak tahu cuy. Jadi ya udah lanjut aja. Fan cooler selanjutnya 200 ribuan. Nah, jujur ini adalah fan cooler yang pertama kali gue beli dan yang paling awet sepanjang gue beli juga. Nggak tahu sih di banyak orang awet apa kagak, tapi ini gue beli dia dari 3 tahun lalu cuy. Zaman-zaman fan cooler tuh belum banyak jenis yang macem-macem kayak sekarang, tapi doi udah ada di zaman itu. Jadi gue beli pas itu dan tiap record video gue sering pakai dia. Dan masih mulus-mulus aja sih sampai sekarang. Cek suhu juga lu bisa lihat sendiri. 1 menit habis dicolok suhu terendahnya di 10 derajatan. Emang sih lebih dingin yang si 100 ribuan tadi tuh. Tapi ini gue udah beli dari lama cuy. Dan masih sedingin ini ya bagus sih kata gue mah. Terus apalagi yang spesial dari fan cooler ini? Nggak ada sih sebenarnya. Apa ya? Dia masih kudu dicolok pakai kabel, terus masih pakai jepitan juga, nggak bisa pakai magnet, terus ya udah sih, kayaknya nggak ada yang spesial lagi cuy. Kalau dari kenyamanan ya sama baik sih kayak yang 17 ribu tadi, karena ini jepitan jadi ada objek yang ganggu atas bawahnya. Lu bisa lihat ini gue pencet KDA juga kudu pakai kuku ya kan, tetap susah cuy. Jadi keunggulan si fan cooler yang ini nggak ada yang gimana-gimana, be aja sebenarnya. Murah kagak murah-murah amat, mahal kagak kemahalan juga, harganya masih wajar sih kalau dibandingin merek-merek lain mah. Kayaknya sih kalau menurut gue doi menang merek aja sih. Ini merek Black Shark soalnya kan merek gamingnya Xiaomi lah. Yang mana hitungannya di dunia gaming merek ini kan terkenal deh. Dan biasanya kalau merek terkenal ya barangnya awet juga dan ya awet sih nggak pernah rusak sejauh ini. Tapi ya buat performa mah nggak beda jauh lah cuy sama yang lain. Suhu pas abis match juga lo bisa lihat 29-30 derajat. Suhu yang gak lebih panas dan gak lebih dingin juga dari suhu normal sebelum main tadi cuy. Terus juga suaranya nggak yang silent banget, be aja. Jadi ya fungsinya standar-standar baik sih kata gua mah. Tapi ya balik lagi, ini merek terkenal, garansinya jelas. Jadi lanjut, sekarang fan cooler harga 215 ribu. Yang ini adalah fan cooler Gundam, anjay. Nah kalau tadi fan coolernya masih pada pakai kabel-kabelan, yang ini udah kagak bray. Doi udah pakai baterai. Nah, ini yang hijau ini baterainya cuy. Jadi nggak usah colak-colok, tinggal tempel aja udah nyala tuh beliau. Dan ada indikator baterainya pula di bawah. Terus doi juga bisa pakai 2 mode cuy. Mau pakai baterai bisa, tapi colok kabel juga bisa. Jadi plusnya udah jelas lah ya. Yang ini lebih modern, lebih praktis, cocok untuk Gen Z. Cuma jeleknya adalah di suhunya, bray. Performanya. Suhu terendah si Gundam ini setelah 1 menit dinyalain itu mentok di 13-14 derajat tuh. Yang mana ini kalah lumayan dibanding 2 fan cooler yang sebelumnya. Jadi kalau ditantang dingin-dinginan doi kalah, bray. Tapi kalau lu tanya kenyamanan dan kepraktisan ini enak jauh. Secara doi gampang, pakai baterai. Ini sekalian tes juga nih, baterai sebelum main 69% dan ya udah tinggal tempel main udah. Gak ada ruwet masalah kabel, gak boros colokan juga ya kan. Terus gak ada jepit-jepitan juga, udah pakai magnet. Enak lah pokoknya. Paling gak enaknya agak berat doang karena ada baterainya ya kan. Jadi bobot HP-nya lebih berat dikit, tapi udah sih. Sisanya mah kalau dari UX-nya ya anjas. User experience-nya cakep ini si Gundam. Enak, suaranya kalem juga, terus baterainya juga abis 1 match ngurangnya berapa tuh? 69 sampai 56%, 13% 1 match. Irit gak itu? Gak tahu juga sih gua. Ini matchnya yang 9 menit doang soalnya, bukan match yang lama banget. Tapi ya harusnya lumayan sih cuy. 5 game nonstop bisa lah harusnya pakai si Gundam ini. Cuma emang itu tadi sih performanya yang dikorbanin buat kenyamanan cuy. Dinginnya tuh nggak dingin-dingin amat. Lu bisa lihat abis sematch suhunya juga di atas 30 derajat tuh. Hitungannya malah lebih panas dibanding fan cooler yang lain ya kan. Jadi emang si hijau ini performanya kurang menurut gue. Tapi buat kenyamanan udahlah. Dan lanjut yang terakhir fan cooler yang mahal banget.
790.000, yang emang kemahalan juga sih buat gua kaum mendang-mending ya. Tapi emang ini pasarnya sih bukan buat yang mendang-mending sebenarnya cuy. Ya lu bayangin aja 800 ribuan cuma buat beli fan cooler doang mah orang kaya gak sih? Tapi wajar juga sih, ini mereknya juga merek FlyDigi, merek terkenal juga di dunia gaming. Jadi secara kualitas udah gak perlu dimendang-mendingin. Performanya menurut gue udah terkuat di semua jajaran fan cooler cuy. Karena doi ini lu bisa lihat sendiri nih, semenit dicolok tuh suhunya tuh turunnya drastis banget, cepet banget, sampai mentok di 3 derajat. Paling dingin di antara yang 4 tadi. Dan ini juga belum yang paling dingin karena masih bisa dimentokin lagi dengan cara lu overclocking pakai aplikasinya. Nah, ada aplikasinya tot. Ya wajar lah, namanya juga 800 ribu ya. Dan lu bisa lihat nih, gue udah overclock ya. Udah power ekstrim, suhu minusnya di sini harusnya bisa sampai -2, tapi gue cek di sini pakai termometer, keceknya sampai -1 doang sih. Ya tapi itu udah dingin banget lah, gila. Kedinginan sih itu kalau kata gue mah. Kayak ya kayaknya HP juga main ML kayaknya nggak perlu sedingin ini juga. Jadi ya udahlah, nggak usah ditanya dinginnya cuy. Namanya fan cooler top tier ya. Kalau nggak gitu ya rugi dong 800 ribu ya kan. Yang jelas buat lu pada kalau lu kaya mending langsung aja beli yang ini cuy. Udah pasti nggak bakal nyesel, performa mantep, fiturnya banyak banget, magnetnya juga kuat banget tuh. Tapi by the way, fan cooler ini walaupun mahal masih tetap kudu pakai kabel ya cuy. Doi nggak pakai baterai kayak si Gundam tadi, jadi secara kenyamanan ya standar aja sih. Tapi emang yang ditonjolin kan performanya ya kan. Sama gengsinya lah, merek mahal cuy. Tapi seriusan sih, dinginnya tuh nggak gimmick ini gue ya. Beneran ke sisi-sisi HP ini mah, nggak cuma di belakang doang gitu. Kayak kalau tadi kan dingin tapi kayak nggak kerasa di tangan banget ya kan. Tapi kalau ini tangan kita juga dingin cuy. Jadi efeknya tuh beneran mahal. Dan lu bisa lihat suhunya pas udah kelar main nih, lu lihat. Set. 17-18 derajat, buset. Dari tadi 30-an derajat, yang ini langsung belasan cuy. Goks emang ini. Tapi balik lagi ya, ini bukan buat kaum yang mendang-mending kata gue mah. Kalau gue sih 800 ribu daripada buat ginian mending buat anak yatim gak sih, anjay. Tapi ya terserah sih, lo kalau mau beli ya duit-duit lu juga ya kan. Ya intinya kesimpulannya, kalau menurut gue dari 5 fan cooler ini yang kurang menurut gue udah jelas ya si 17 ribu ini. Karena buat main game brutal berjam-jam kurang efek. Terus si mahal ini karena kayaknya yang nonton video ini juga nggak semuanya rela buat beli ginian mahal-mahal. Terus si Gundam ini sebenarnya oke sih. Tapi kalau lu orang yang nggak peduli-peduli amat soal baterai, ya mending skip aja cuy. Terus si Black Shark ini cuma menang merek aja. Jadi kayaknya yang paling worth it menurut gue sih si 100 ribuan ini cuy. Harga oke, dingin oke, jepit oke, magnet oke. Yang nggak oke build quality-nya doang kayaknya. Tapi ya nggak tahu, itu tergantung pemakaian juga kayaknya. Dan ya udah itu aja soal fan cooler. Sekarang kita lanjut aksesoris yang kedua, sarjem. Sarung jempol. Nah, salah satu aksesoris yang lebay menurut gua. Karena kayak ngapain juga sebenarnya jempol disarungin cuy. Mending lu nya aja gak sih sekalian yang disarungin terus sholat ya kan. Tapi ya menurut gue aja sih. Sebenarnya kalau kata orang-orang ini aksesoris oke-oke aja kok. Apalagi buat orang-orang yang jarinya kasar ya cuy. Orang-orang yang kerjanya outdoor sering di lapangan. Nah katanya sarung jempol ginian ngebantu tuh katanya. Dan di sini gue udah punya 3 sarung jempol BTW. Ada yang murah, yang gocengan. Ada yang 35 ribuan dan ada yang 85 ribuan. Dan ada satu lagi sih, sarung tangan gaming ini mah malah lebih lebay lagi cuy, ya elah. Ya tapi ya udah kita coba review atu-atu aja sengaruh apa persarungan ini. Yang pertama si goceng dulu, gue beli 3 ini. Tiga-tiganya sebenarnya bahannya sama ya, cuma beda motif aja. Ada yang polos, ada yang RRQ sama EPOS. Dan ini lo lihat yang RRQ, buset, anjay, alay. Dan tapi ini betul nggak official RRQ ya. RRQ setahu gue belum pernah ngeluarin produk beginian. Dan pro player juga nggak pakai sarung-sarung ginian cuy. Nggak pernah gue lihat Skylar pakai sarung jempol RRQ di MPL, nggak pernah. Jadi ini tidak official. Ya iyalah nggak official, orang goceng ya kan harganya, ngarep apa lu. Dan buat review pas mainnya di sini sebenarnya rasanya tuh sama aja kayak lu pakai kaos kaki tapi di jempol aja sih cuy. Angetnya sama soalnya. Terus licinnya juga mirip-mirip kaos kaki sih kalau kata gue mah.
Lebih stabil juga iya pasti, karena jari kita jadinya keringatnya ketangkap di dalam ya kan. Jadi tekstur yang nyentuhnya tuh selalu si kaos kaki ini. Tapi menurut gua kalau lebih licin, kayaknya lebih licin nggak pakai beginian dah. Kalau menurut gua tapi ya. Ya balik lagi sih, kalau jari lu asalnya udah kasar ya susah juga bedainnya. Tapi kalau menurut gua sih, karena gua orangnya juga nggak pernah pakai sarjem-sarjem ginian, jadinya pas gua pakai malah kayak ada penghalang gitu cuy. Kayak gua ngerasanya udah mencet tapi nggak kemencet gitu. Ngerti gak sih? Karena kayak ngerasa jari lu nggak nyentuh langsung cuy sama layarnya. Tapi nggak tahu juga sih, kayaknya ini feeling aja sebenarnya mah. Kalau sering dipakai pasti bakal kebiasaan juga. Cuma kayaknya gue nggak bakal sering pakai cuy. Karena lu lihat ini, abis segame gue main ya, gue copot kaos kaki ini, lu lihat. Udah ngecap kaos kaki ya kan. Nah tuh, terus rada keringetan juga, tapi ya wajar sih namanya goceng cuy. Kaos kaki yang 10 ribuan aja masih suka ngecap, apalagi goceng ya kan. Jadi lanjut sekarang yang 30 ribuan nih. Nah kalau yang ini packagingnya udah ganti cuy, udah nggak pakai plastik lagi, ini udah aluminium dan bahan sarung jembutnya juga udah bukan pakai kaos kaki spandex lagi. Ini gue nggak tahu sih bahan apaan, tapi yang jelas beda ini bahan yang atas sama bawahnya nih, lo lihat sendiri ya. Yang bawah lebih tipis sama lebih halus dibanding yang sebelumnya yang goceng tadi. Jadi buat responsif gue lebih suka yang ini sih, karena kayak lebih nggak berasa pakai apa-apa yang ini cuy dibanding yang tadi. Jadi penekanan jarinya juga lebih kerasa yang ini kalau menurut gue. Cuma jeleknya dia ini adalah jahitannya ini nih. Sisa jahitan atas sama bawahnya tuh tebel cuy. Jadi kalau buat neken tombol-tombol kecil pakai kuku kayak gini, satu musuh gugur. Siapa berikutnya? kenanya malah si kainnya tuh nah. Kamu nafikan tidak mempan. Ngerti kan maksud gua? Setelah Jadi malah nggak semua kepencet yang cuy. pernah aku alami. Karena ada sisa jahitan yang si tebelnya ini. Jadi buat si 30 ribu ini jelas lebih halus, mah lebih halus ya dibanding yang goceng tadi. Lebih nggak kayak pakai kaos kaki aja lah. Tapi ya itu, masalah sisa jahitannya doang ini cuy. Tuh, tebel kan. Tapi at least yang ini nggak ngecap juga sih kayak yang tadi. Jadi overall oke lah. Sekarang lanjut yang paling mahal, 85 ribu. Ini mereknya sama kayak fan cooler mahal tadi, Tot Fly Digi. Tuh logonya sama. Dan 85 ribu menurut gue juga udah terlalu buang-buang duit sih kalau buat sarung ginian doang mah. Mending beli sarung beneran tuh. Wadimor juga nggak nyampe 85 kayaknya. Tapi ya emang sih kalau buat kualitas nggak bohong cuy ini. Ini walaupun kelihatan gembel ya, dipasangnya susah juga, dan abis dipasang kelihatan ada kriwil-kriwilnya ini, tapi ini halus banget sumpah. Di gameplaynya ini beneran kayak nggak pakai apa-apa cuy, licin banget, responsif banget, dan walaupun ada kriwil-kriwil, ini kriwilannya juga nggak yang ngeganggu gitu, nggak yang kayak sisa jahitan yang 30 ribu tadi gitu. Karena si kriwilnya tuh bisa ditarik ke belakang gini ya kan, jadinya enak lah. Lu mau pakai kuku, pakai jempol, mau pakai ujung jari, pangkal jari, tengah jari, enak-enak aja semuanya. Jadi secara kualitas bagus sih, wajar sih kenapa harganya. Gading gak wajar gak sih 85 ribu. Kemahalan tetap kata gua mah. Dan balik lagi buat gua yang emang jarinya masih mulus-mulus aja dan gak perlu sarung-sarungan gini, hitungannya udah pemborosan cuy beli ginian. Gak bakal kepake juga di gua, tapi gak tahu, balik lagi ini gua ya. Kalau di lu ngaruh ya udah beli aja. Kalau gua jujur banget ini mah gua lebih nyaman kalau nggak pakai apa-apa gitu. Jadi mungkin ya sarung jempol ginian emang pasarnya bukan gua sih. Mungkin lu kali. Apalagi yang modelnya udah sarung tangan gaming gini, ya elah. Lebay banget cuy. Lu lihat deh. Lu kalau bawa ginian ke tongkrongan, ke sekolah, dikiranya udah pasti mau main biliar cuy, bukan mau main ML. Jadi kalau gua sih lebay ya. Kalau gua. Walaupun kalau secara fungsi emang berfungsi-fungsi aja sebenarnya si sarung-sarungan ini, tapi skip, lanjut aja ke aksesoris yang selanjutnya cuy. Sekarang kita bahas bedak. Bedak yang ya bedak aja sih. Yang tujuannya bedak ini adalah bakal dipakai di jari kita dan jari kita jadi licin dan responsif dan GG banget. Dan kalau bedak sendiri menurut gua nggak yang selebay si sarung jempol tadi. Karena di scene pro player aja sebenarnya dipakai banget ini bedak. Lu bisa lihat sendiri tuh banyak bedak di sana. Tangan Iron, nah lu lihat tuh putih banget kan, bedak itu cuy. MPL selalu nyediain bedak juga cuy di sana karena emang ya efektif sih si bedak ini bray. Dan di sini gua ada 3 bedak. Ada bedak bayi harga 15 ribu, ada bedak gaming 25 ribu, dan ada bedak gaming 35 ribu. Langsung aja, yang pertama bedak bayi. Ini merek Cousins Baby yang sangat terkenal juga di scene perbayian ini.
Dan sebenarnya nggak harus yang merek ini juga sih, tapi gue suka karena wanginya cuy. Wangi sakura yang tahan lama selembut kasih sayang ibu, anjay. Cocok nih buat yang piatu. Tapi balik lagi merek terserah. Pokoknya ini buat contoh yang bedak bayi aja. Bedak bayi biasanya mirip-mirip juga teksturnya cuy. Jadi lu pakai aja yang punya ade lu di rumah. Dan cara pakainya masih sama kayak dulu kalau lu dulu sering main karambol cuy. Bisa ditabur di meja gini habis itu lu olesin ke jari-jari lu, atau bisa juga langsung ditabur ke HP juga sebenarnya. Terserah sih lu pakainya kayak gimana. Yang penting jari lu kena aja dan udah licin banget cuy. Cocok ini udah buat main assassin-assassinan. Sama cocok banget juga buat orang-orang yang tangannya dikit-dikit keringetan. Nah, pakai dah. Cuma emang jeleknya bedak bayi ini tuh kotor aja sih. Kotornya tuh pasti kelihatan banget gitu. Di layar, di tangan, putih-putihnya tuh kelihatan jelas cuy. Apalagi pas layarnya gelap ya kan, tuh lu lihat. Layar lu langsung burik. Tapi ya nggak apa-apa lah. Walaupun layarku burik, yang penting aku win streak asik. Dan ya udah itu aja buat bedak bayi. Performanya menurut gua oke banget. Cuma minusnya kotor doang sih. Tapi sisanya mah oke banget cuy. Harga murah, isi banyak, multifungsi juga. Sekarang kita lanjut bedak gaming 25 ribuan. Nah kalau yang ini bedaknya udah ada wadahnya gitu cuy. Kotak gini, mirip-mirip wadah sarung jempol tadi lah. Tapi ternyata ya, ini nggak sesuai ekspektasi gue sih sebenarnya. Gue kira dalamnya tuh halus gitu, tapi ternyata ini malah kayak kapur ajaib cuy. Atau malah kayak bedak bayi yang dipadetin aja sih menurut gue mah. Serbuk-serbuk bubuknya tuh masih kelihatan jelas dan kotornya juga tetap kelihatan kotor gitu. Cuma emang nggak sekotor si bedak bayi tadi sih, tapi ya tetap kotor lah. Dan secara performa juga nggak beda jauh. Sama malahan sebenarnya kayak yang bedak bayi tadi, sama-sama licin, sama-sama kotor juga tuh. Jadi kalau gue sih mending bedak bayi aja sekalian ini mah. Atau mending sekalian aja ke bedak gaming yang 35.000 ini nih. Nah, yang ada logo BTR-nya, dan setahu gue juga banyak FYP di TikTok juga produk ini cuy. Dan setahu gue juga ini tuh resmi ya collab-nya itu. Ada iklannya juga apa kalau nggak salah ya, yang modelnya Hengki itu. Jadi ini official BTR punya, dan surprisingly ini bentukannya udah bukan yang kayak dua bedak tadi sih. Yang ini bentukannya lebih mirip kayak bedak cewek yang dipakai make up itu, tahu nggak lo? Dan surprisingly ini nggak kotor nih. Kotor tipis lah, tapi tipis banget nih lo lihat. Kayak lagi nggak pakai bedak gitu. Terus secara performa mirip-mirip sebenarnya ke bedak-bedak sebelumnya, sama-sama bikin licin dan nggak bikin keringetan. Cuma ini lebih nggak kotor aja. Ini sampai game gua kelar nih lo lihat. Tipis lah kotornya. Ini mah dilap pakai baju langsung hilang ini. So, bedak yang ini mantap sih menurut gua. Wanginya juga mirip wangi liquid strawberry es krim gitu lah. Jadi kalau dari gua, kalau lu pengen nyari performa dan gak kotor ya ambil si BTR ini. Tapi kalau lu nyari performa doang, kotor gak peduli, ya Cousins Baby aja udah cukup banget cuy. Tapi ya balik lagi sih, bedak ini juga tetap opsional. Sama kayak sarung jempol tadi, kenyamanan tetap tergantung user cuy. Gue sendiri jujur juga jarang sebenarnya pakai bedak. Gue lebih biasanya tuh pakai minyak hidung cuy. Yang kalau hidung lu minyakan, lu gosok-gosok aja pakai jempol, dan jempol lu biasanya licin tuh. Tapi emang agak jorok sih itu. Tapi ya udahlah. Opsional intinya mah. Sekarang lanjut ke aksesoris yang selanjutnya. Yang ini sih udah bukan aksesoris gaming lagi sih sebenarnya. Ini tambahan aja bray. Yaitu hand warmer. Yang mana gunanya buat ngangetin tangan lu pas lagi main. Dan sangat sering juga dipakai pro player. Karena emang lagi-lagi disediain juga sama pihak MPL di sana. Karena emang di stage MPL juga dingin banget ya kan. Jadi ya wajib ada barang ginian cuy di sana. Nah itu tuh lu bisa lihat yang barang dikocok-kocok itu. Atau barang yang ditabok-tabok itu. Nah itu namanya hand warmer tuh. Dan gue udah tanya juga ke orang MPL-nya langsung hand warmer apa yang mereka pakai di sana. Dan inilah yang mereka sering pakai. Yang pertama ada hand warmer sekali pakai yang harganya 14 ribuan. Yang kedua ada hand warmer refill air yang harganya juga 15 ribuan. Dan gue sebenarnya ada satu lagi sih hand warmer punya dede gue sih sebenarnya. Biasanya dia pakai kalau lagi mens gitu. Fungsinya sama juga buat ngangetin, tapi kayaknya ini udah terlalu lebay sih. Jadi ya udah yang ini dulu dah. Nah, ini adalah hand warmer yang biasanya dikocok-kocok sama pro player tadi, cuy. Sebenarnya ini biasanya dipakai buat orang-orang naik gunung sih.
Gambar di belakangnya juga lo bisa lihat tuh. Orang-orang naik gunung ya kan. Dan nggak ada tuh orang main game juga di gambar ini. Karena emang ya sebenarnya tadinya bukan buat gamer ini cuy. Tadinya. Tapi gue nggak tahu juga sih sejarahnya kenapa tiba-tiba hand warmer ini masuk scene gaming. Tapi ya udahlah. Yang jelas fungsinya barang ini tuh buat ngangetin tangan lo. Cara pakainya ya gampang, tinggal dipegang doang. Bebas lu megangnya gimana dan udah tuh kayak pro player ya kan. Lagi draft pick kocok-kocok dulu coy, anjay. Band apa nih coach? Band Sobri, oke. Dan udah sih fungsinya itu doang cuy. Biar tangan lu anget doang. Karena setahu gue kalau tangan kita anget, aliran darah juga lebih lancar ya kan di tangan. Jadinya gerak dan refleks bakal lebih cepet. Terus combo-komboan juga kita lebih relax ya kan. Tapi ya udah sih itu doang gunanya setahu gue. Dan itu juga gunanya paling kalau di tempat lu dingin sih. Kalau di tempat lu panas gerah ya nggak guna sebenarnya warmer-warmer ginian. Makanya kalau tadi bedak sama sarung udah opsional, ini lebih opsional lagi bray. Karena yang nggak penting-penting amat juga ginian mah. Pas in game juga lu nggak bakal sering megang juga ya kan. Jadi ya udah sih, aksesoris tambahan banget ini mah. Terus yang versi refill air juga ini sama juga. Fungsinya tuh buat ngangetin tangan doang. Jadi caranya lu masukin air anget dulu. Habis itu lu tutup dan udah. Taruh di samping, pegang-pegang pas draft pick. Dan udah gitu doang sih fungsinya dah. Ngangetin tangan doang. Kamu bilang tadi guna kalau misalkan lu mainnya di tempat dingin atau di ruangan yang ada AC-nya, ini cakep bray. Biar jadi lu gak kaku ya kan. Tapi kalau lu mainnya yang di panas-panasan, lu main di kosan 300.000 lu yang pengap itu, yang gak guna ini tot. Jadi gak penting banget ini sebenarnya. Tapi kalau lu mau beli ya beli aja. Karena kalau yang model ini biasanya dipakai kompres bisa juga sebenarnya. Dan emang kompres sih sebenarnya ini, bukan hand warmer juga. Dan ya udah itu aja buat hand warmer. Lanjut yang terakhir, yang paling gak penting lagi ini sebenarnya adalah ini dah. Koyo, cuy. Sejak kapan koyo jadi aksesoris gaming? Ya emang gak pernah cuy sebenarnya mah. Koyo ya koyo ditempel buat manasin orang ya kan. Tapi ya sebenarnya walaupun gak ada embel-embel gamingnya tadi, koyo ini banyak juga dipakai pro player cuy. Lo kalau lihat pro player biasanya koyo di tangan banyak banget ya kan dah. Ada yang setangan-tangan, ada yang di kepala, banyak lah. Dibilang lebay nggak juga sih sebenarnya, karena emang jam latihan pro player kan emang brutal tuh. 12 jam, 20 jam bisa stay doang main ML, tiap hari lagi mainnya. Jadi ya kemungkinan saraf di tangan sakit tuh ya gede. Nama penyakitnya tuh apa ya? CTS apa kalau nggak salah. Crash Team Racing. Ya pokoknya tangannya sakit-sakitan gitulah. Nah, koyo ini gunanya biar tangan lu dipaksa main di performa maksimal walaupun sakit-sakitan itu tadi cuy. Ini main begini sangat gak disaranin sih sebenarnya bray. Apalagi kalau emang tangan lu sehat-sehat aja, jangan dah gini-gini. Ngapain juga. Apalagi kalau buat gaya-gayaan doang, ya elah. Emang keren sih sebenarnya ya. Kayak anjir nih orang mainnya sampai pakai koyo, jago banget nih pasti. Nah, keren tuh kayaknya begitu. Tapi jangan sih cuy, ini buat yang udah sakit-sakitan aja tangannya. Yang mainnya pada dipaksa brutal juga kayak pro player itu. Atau kayak penjoki-penjoki itu. Atau ya orang-orang yang emang mainnya lama banget nonstop itu. Atau buat orang-orang yang emang kayak siangnya kerja tangan yang capek banget. Kayak kerja di pabrik gitu, terus malamnya main brutal lagi, 6 jam mainnya. Nah, koyo dah tuh. Tapi kalau misalkan lu yang mainnya ringan-ringan aja, terus main paling sejaman doang, terus lu pakai koyo, alay sih. Lagian kalau tangan sakit mah periksa tot ke dokter, ke bidan. Udah tahu sakit masih aja dipaksain main, ngapain? Jago kagak. Tapi kalau buat efek koyonya emang bener-bener ngaruh banget sih bray. Rasanya itu panas di tangan dan kayak lo lagi pakai hand warmer yang nempel aja gitu. Begitulah koyo. Kamu bilang tadi, gak penting sebenarnya ini mah, baunya juga bau orang tua. Pokoknya kalau ini udah sangat opsional banget lah. Udah bukan aksesoris gaming juga, tapi ya itu sering dipakai pro player. Karena biasanya ada yang nanya juga ya kan, ini pro player pakai apa sih ini? Ini apa sih yang dikocok-kocok apa itu? Yang ditempel apa itu? Jadi harapannya video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gak penting kalian itu ya. Dan ya udah, kesimpulannya begitu aja peraksesorisan HP cuy. Gak nyangka juga gue videonya bisa selama ini. Yang jelas kalau gue sendiri yang paling ngaruh top tiernya ya tetap kipas HP ya. Karena buat gaming ya kan. Kalau main HP tuh selalu panas.
Yang kedua bedak, karena itu licinnya itu kerasa banget, bisa selayar-layar dan wangi juga dan gak lebay juga sih. Dibawa ke tongkrongan juga bisa dipakai rame-rame ya kan. Yang ketiga sarjem, sarung jempol, ini lebay, jempol kok disarungin. Yang keempat hand warmer, yang kelima koyo, karena emang bukan aksesoris gaming. Dah. Dan kalau mau lihat history gue dari tadi main kayak gimana, ini cuy historinya. Dari awal gue pakai fan cooler sampai pakai koyo. Gimana menurut lo? Apakah gameplay gue ada peningkatan setelah pakai aksesoris ini? Enggak sih. Emang nggak ngaruh. Kejagoan tetap tergantung user cuy. Tapi kalau misalkan lu tanya ngebantunya, jelas ngebantu. Seenggaknya buat gue sih ngebantu ya. Karena kalau nggak ada si fan cooler tadi ya nggak bisa gue record sambil main cuy. Sambil ngecas pula. Jadi ngebantu mah ngebantu, tapi buat ngaruh ke kejagoan lu ya nggak juga. Jago mah jago aja, tot. Cupu juga cupu aja. Nggak usah alasan. Karena ya ini cuma aksesoris tambahan HP doang gitu. Lo kalau mau kelihatan ngaruh banget bedanya ya ganti HP, ganti internet, dah baru tuh beda. Kayak yang waktu itu gue bahas HP kentang itulah. Nah, itu kan ngaruh banget bedanya ya kan. So, ya udah ini mah aksesoris tambahan doang cuy. Bedanya itu subjektif banget lah. Ngaruh enggaknya tergantung user banget. Dan karena ini aksesoris udah kebanyakan banget ya di rumah gua dan gak bakal gua pakai semuanya juga, jadi ya paling beberapa bakal gua kasih aja sih ke kalian kalau mau. Syarat buat dapetinnya apa cuy biasanya cuy kalau YouTuber gaming kasih giveaway tuh? Pertama like dulu video ini. Kedua komen apa aja terserah lu. Nanti gue pilih random aja lah sesuai mood gue. Terus yang ketiga perbanyak ibadah. Udah.